Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu materi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak videonya. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini yaitu terkait materi bentuk aljabar, subbab, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Baik, langsung saja yang pertama yaitu perkalian bentuk aljabar. Amati perkalian berikut. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5. Jika kalian masih ingat perkalian bilangan berpangkat yang apabila bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambahkan. Untuk contoh yang kedua, 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 4, maka hasilnya 7 pangkat 7. Untuk contoh yang selanjutnya, X pangkat 3 dikali X pangkat 2. Ini merupakan contoh yang berbentuk aljabar karena di sini sudah memuat variabel yaitu X. Maka hasil dari X pangkat 3 dikali X pangkat 2 sama dengan X pangkat 5. Contoh lagi ya, M pangkat 5 dikali M pangkat 2 maka akan sama dengan M pangkat 7. Akan tetapi berbeda halnya jika yang dikalikan variabelnya berbeda. Contohnya X pangkat 2 dikali Y. Hasilnya bukan X Y pangkat 3 melainkan X pangkat 2Y. Jadi pangkat milik X sendiri dan pangkat milik Y sendiri. Sampai di sini paham? Untuk contoh yang selanjutnya, jika saya memberi koefisien di depan variabel, contohnya 3Z pangkat 2 dikali 2Z pangkat 2, maka hasilnya akan sama dengan 6Z pangkat 4. Jadi koefisiennya kita kalikan terlebih dahulu, 3 dikali 2, 6, dan Z pangkat 2 dikalikan Z pangkat 2, Z pangkat 4. Maka dari itu hasilnya 6Z pangkat 4. Bagaimana seandainya kita menemukan perkalian yang berbentuk seperti ini? Atau seperti ini. Jadi untuk menyelesaikan perkalian yang kita temukan tadi, kita kalikan dengan cara asosiatif atau mengalihkan satu suku dengan dua suku yang lain dan satu suku yang akhir dengan dua suku yang lain. Langsung saja pada contoh 2M dikali 3M ditambah 4, maka cara penyelesaiannya yang pertama 2M dikalikan 3M, maka sama dengan 6M pangkat 2. Dan 2M dikalikan positif 4. Karena positif kali positif maka tandanya positif. 2M dikali 4 8M. Maka hasilnya 6M pangkat 2 ditambah 8M. Apakah masih bisa diselesaikan? Tidak bisa karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau suku tidak sejenis maka tidak bisa kita jumlahkan. Meskipun di sini variabelnya sama-sama M, akan tetapi pangkatnya berbeda yaitu pangkat 2 dan pangkat 1. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu 3X ditambah 2 dikali 4X ditambah 5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, 3X kita kalikan dengan 4X. Maka hasilnya 12X kuadrat atau 12X pangkat 2. Yang selanjutnya 3X kita kalikan dengan 5. Maka hasilnya positif 15X. Dan selanjutnya 2 dikalikan 4. Maka hasilnya 8X. Dan yang terakhir 2 dikalikan 5, 10. Di sini kita cari apakah ada suku yang sejenis. Ada, yaitu positif 15X ditambah 8X. Jadi dalam perkalian kita harus benar-benar memperhatikan tanda dari bilangan tersebut. Jadi sama dengan 12X pangkat 2 ditambah 23X ditambah 10. Karena 15X ditambah 8X sama dengan 23X. Untuk contoh yang selanjutnya, di sini perkaliannya tidak ada tanda kali di sini. Jadi jika kita menemukan dua suku dikurung dan di belakangnya ada dua suku lagi yang dikurung, maka ini perkalian.
Perlu diingat ini perkalian ya jika tidak ada tanda di tengahnya. Cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya sama seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, yaitu dikalikan satu per satu. Z dikali 2Z sama dengan 2Z pangkat 2. Z dikali 9 sama dengan positif 9Z. Dan ini kita di sini diperhatikan ya, ada negatif 2. Negatif 2 dikali 2Z sama dengan negatif 4Z. Negatif 2 dikali 9, negatif 18. Lah, di sini apakah ada suku yang sejenis? Ya, ada, yaitu positif 9Z dikurangi 4Z. Maka hasilnya 2Z pangkat 2 ditambah 5Z dikurangi 18. Positif 9Z dikurangi 4Z kan 5Z. Sampai di sini paham? Oke, kita satu contoh lagi ya. Y ditambah 7 dikali 6Y ditambah 4. Caranya bagaimana? Yaitu kita kalikan satu per satu. Y dikali 6Y sama dengan 6Y pangkat 2. Y dikali positif 4 sama dengan positif 4Y. 7 dikali positif 6Y ditambah 42Y. Hasilnya 7 kali 6 kan 42. 7 dikali 4, 28. Apa ada suku yang sejenis? Ada, yaitu 4Y dan 42Y. Maka kita jumlahkan 6Y pangkat 2 ditambah 46Y ditambah 28. Sampai sini paham? Jika tidak paham, ditanyakan ke Ustazah ya. Selanjutnya, pembagian bentuk aljabar. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 itu sama dengan X dikali X dikali X dikali X dibagi X kali X ya. Karena ini pembagian dan pembilangan dan penyebutnya sama-sama perkalian, maka boleh dong saya coret. Jadi X dengan X dicoret, X dengan X dicoret, maka hasilnya X kali X sama dengan X pangkat 2. Nah, kenapa bisa X pangkat 2? Ini kan sama artinya dengan pangkat 4 dikurangi 2, maka X pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan X pangkat 2. Contoh selanjutnya yaitu 20Z pangkat 7 dibagi 4Z pangkat 3. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi pertama kita bagi dulu koefisiennya. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Z pangkat 7 dibagi Z pangkat 3 sama dengan Z pangkat 4. Sampai di sini paham? Untuk contoh yang selanjutnya, di sini memuat dua variabel yaitu X dan Y. 8X pangkat 5Y pangkat 3 dibagi dengan 2X pangkat 2Y. Yang pertama kita harus lakukan adalah membagi koefisiennya. 8 dibagi 2, 4. X pangkat 5 dibagi X pangkat 2, 5 dikurangi 2, 3. Maka X pangkat 3. Y pangkat 3 dibagi Y, 3 dikurangi. Di sini Y mempunyai pangkat ya, yaitu 1. Karena sesuai kesepakatan, maka pangkat 1 tidak usah ditulis. 3 dikurangi 1, 2. Maka Y pangkat 2. Jadi hasilnya 4X pangkat 3, Y pangkat 2. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu 9X pangkat 4 ditambah 12X dibagi 3X. Di sini pembilangnya mempunyai dua suku yaitu 9X pangkat 4 dan positif 12X. Bagaimana cara penyelesaiannya Ustazah? Jadi cara penyelesaiannya kita pisah menjadi satu-satu terlebih dahulu. 9X pangkat 4 dibagi 3X ditambah dengan 12X dibagi 3X. Maka sama dengan 9 bagi 3, 3. X pangkat 4 dibagi X pangkat 3. Maka sama dengan 3X pangkat 3. Ditambah dengan 12 bagi 3, 4. X bagi X 1. Maka ditambah 4. Kenapa X dibagi X bisa 1 Ustazah? Jadi X dibagi X itu sama artinya dengan X pangkat 1 dikurangi 1. Jadi kan masing-masing dari X ini mempunyai pangkat yaitu 1 dan 1. Jadi X pangkat 1 dikurangi 1 itu sama dengan X pangkat 0. Jadi berapapun yang pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka 4 dikali 1, 4.
Untuk contoh selanjutnya, di sini ada 3 suku, yaitu 12Y pangkat 3 ditambah Y, 6Y pangkat 2 dikurangi 4Y dibagi dengan 2Y. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita pisah menjadi satu persatu terlebih dahulu. Jadi yang pertama 12Y pangkat 3 dibagi 2Y ditambah dengan 6Y pangkat 2 ditambah 2Y dan dikurangi dengan 4Y dibagi 2Y. Maka sama dengan 12 bagi 2, 6. Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 2. Maka 6Y pangkat 2. Ditambah dengan 6 dibagi 2, 3. Y pangkat 2 dibagi Y sama dengan Y. Maka ditambah 3Y. Dikurangi dengan 4 dibagi 2, 2. Y bagi Y 1. Maka 2 kali 1 dikurangi 2. Sampai di sini paham? Untuk contoh yang selanjutnya, di sini ada 2 suku, tetapi masing-masing suku mempunyai 2 variabel yaitu X dan Y. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi di sini ada soal 10X pangkat 2Y ditambah 20X Y pangkat 2 dibagi dengan 5XY. Cara penyelesaiannya sama, yaitu kita pisah menjadi satu persatu terlebih dahulu. 10X pangkat 2Y dibagi 5XY ditambah dengan 20XY pangkat 2 ditambah 5XY. Yang pertama 10 dibagi 5, 2. X pangkat 2 dibagi X pangkat 1. Y bagi Y sudah nggak ada, yaitu atau 1 tadi. Ditambah dengan 20 bagi 5, 4. X bagi X 1. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 1. Maka hasilnya 2X ditambah 4Y. Untuk contoh yang selanjutnya kita perhatikan ya. Di sini selain pembilangnya mempunyai 3 suku, di sini penyebutnya mempunyai 2 suku. X pangkat 2 dibagi 10X ditambah 25 dibagi dengan X ditambah 5. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi cara penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang sudah kita kenal dulu, yang biasa kita sebut dengan poros Gapit. Jadi yang pertama, X pangkat 2 dibagi 10X ditambah 25 kita bagi dengan X ditambah 5. Langkah yang pertama kita bagi variabel terbesar. Di sini kan yang terbesar X pangkat 2. X pangkat 2 kita bagi dengan X. X pangkat 2 dibagi X sama dengan X. Selanjutnya kita kalikan X dengan pembaginya. Jadi kita kalikan X dikali X sama dengan X pangkat 2. Dan X dikali 5 sama dengan positif 5X. Lalu langkah selanjutnya kita kurangi. 10X dikurangi 5X, 5X. Lalu positif 25 turun. Jadi 5X ditambah 25. Cara selanjutnya bagaimana? Cara selanjutnya kita bagi kembali, yaitu 5X dengan X tadi. 5X dibagi X, 5. Nah, langkah selanjutnya sama, kita kalikan lagi dengan pembaginya, yaitu 5 dikali X, 5X. 5 dikali positif 5, positif 25. Lalu kita kurangi, hasilnya 0. Maka hasil dari X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 25 dibagi dengan X ditambah 5 sama dengan X tambah 5. Sampai di sini paham? Kita contoh lagi ya. 2X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 8 dibagi dengan X tambah 2. Yang pertama kita tuliskan dulu 2X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 8. Kita bagi dengan X ditambah 2. Kita bagi yang terbesar yaitu 2X pangkat 2 dibagi dengan X. Maka hasilnya 2X. Lalu kita kalikan 2X dengan X, 2X pangkat 2. 2X dengan 2, positif 4X. Kita kurangi. 8X dikurangi 4X, 4X. Lalu positif 8 turun ya, jadi 4X ditambah 8. Kita bagikan lagi. 4X dibagi X, positif 4. 4 dikali X, 4X. 4 dikali positif 2, positif 8. Dikurangi, hasilnya 0. Maka hasilnya 2X ditambah 4. Sampai di sini paham? Saudara paham ya? Jika tidak paham, silakan ditanyakan.
Untuk contoh yang terakhir yaitu X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 8 dibagi dengan X negatif 2 atau X dikurangi 2. Di sini penyebutnya X dikurangi 2 ya, yang sebelumnya kita menggunakan tanda positif dan sekarang negatif. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi kita harus teliti terhadap tanda karena sangat mempengaruhi nanti di hasil akhirnya. Cara penyelesaiannya yaitu sama, X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 8 dibagi dengan X dikurangi 2. Yang pertama kita bagi dulu, X pangkat 2 dibagi dengan X sama dengan X. Lalu kita kalikan, X kali X pangkat 2. X kali min 2, negatif 2X. Lalu kita kurangi. 2X dikurangi negatif 2X. Maka hasilnya 4X. Lalu negatif 8 turun. Lalu kita bagi kembali, 4X dibagi X, positif 4. 4 dikali X, 4X. 4 dikali negatif 2, negatif 8. Dikurangi hasilnya 0. Maka hasilnya dari X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 8 dibagi X dikurangi 2 sama dengan X ditambah 4. Sampai di sini paham? Baik, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.